Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Berharap hari ini Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian berada dalam keadaan sehat, dan kita akan memulai hari ini dengan membaca satu bagian dari firman Tuhan, Injil Lukas pasal 11 ayat 29 sampai 32. Bapak Ibu nanti bisa membaca secara mandiri dan merenungkannya, menemukan makna secara lebih mendalam. Baiklah, saya berbagi Bapak Ibu. TPLI memberi judul Tanda Yunus. Nah, ini seru nih. Kita ayat 29, Yesus mengatakan bahwa angkatan ini adalah angkatan yang jahat, gitu kan ya. Mereka menghendaki suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Mereka minta tanda, tapi tidak akan diberikan tanda lain selain tanda Nabi Yunus. Kok bisa? Nah, Bapak Ibu, kalau kita mengingat beberapa waktu yang lalu, kita merenungkan di ayat yang ke-14, pasal 11, ayat 14 sampai 23. Waktu itu Tuhan Yesus berkarya, ya kan, mengusir dari tubuh seseorang roh jahat yang membuat seseorang itu menjadi bisu. Dan kemudian mereka mengira bahwa yang dilakukan Tuhan Yesus adalah karyanya Beelzebul, gitu kan ya. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa mereka nggak bisa melihat tanda, gitu. Tanda yang di depan mata mereka nggak bisa melihat. Nah, terus mereka minta tanda apa lagi? Gitu. Ini seru sekali Bapak Ibu. Jadi mereka tidak bisa melihat kebaikan yang ada di depan mata, dan kemudian justru malah kebaikan itu dipandang sebagai sesuatu yang jahat. Nah, kalau seperti itu kita kemudian bisa mempertanyakan, nah, untuk apa mereka beragama? Untuk apa mereka mengenal banyak sekali kitab suci dan kemudian membaca dan kemudian mereka dikatakan sebagai ahli Taurat, gitu kan ya. Mereka mengurusi ibadah-ibadah di bait Allah. Untuk apa? Barangkali mereka mengejar kejayaan, barangkali mereka mengejar kesuksesan supaya dilihat saleh, bijaksana, ya kan, melakukan banyak hal supaya disegani orang, gitu kan ya. Sehingga ketika mereka datang menggunakan namanya dan kemudian semua orang takut, gitu. Mereka bisa kemudian mengendalikan massa, begitu. Jadi mungkin itu yang memang mereka kehendaki. Mereka tidak bisa melihat tanda yang diberikan oleh Allah, ya, supaya mereka bisa merasakan kehadiran Tuhan. Nah, kemudian kalau kita misalnya melihat lebih jauh lagi, tanda Yunus. Nah, tanda Yunus, dan kemudian di sana dikatakan bahwa orang Niniwe itu kan menerima Yunus, berita yang disampaikan Yunus, dan mereka bertobat. Nah, itu yang kemudian dikehendaki oleh Tuhan, bahwa perjalanan atau karya Allah dalam sejarah kehidupan manusia adalah membawa kembali orang-orang yang telah berdosa, telah menyimpang dari jalan Tuhan, kembali ke jalan Tuhan. Dan kalau misalnya kita lihat, di sana dikatakan, ayat 31, pada waktu penghakiman Ratu dari Selatan. Nah, ini datang kepada Salomo, dan kemudian mereka dan ia bertobat. Artinya apa? Ratu dari Selatan. Itu kan orang yang artinya itu bukan bangsa pilihan. Orang yang katakanlah pada waktu itu disebut sebagai orang yang berdosa. Ketika datang kepada Salomo, dia bertobat. Tapi bangsa Israel melihat tanda yang lebih besar dari Salomo, tapi tidak bergeming seperti ratu dari selatan itu, atau seperti penduduk Niniwe. Mereka tidak merasa bahwa kehadiran Yesus adalah tanda yang nyata dari Allah yang mewartakan kabar sukacita dan penyelamatan. Nah, ini seru sekali. Kalau kita kemudian coba tarik dalam kehidupan kita sehari-hari, tentu kita berusaha untuk peka melihat kebaikan-kebaikan, kita berusaha peka melihat karya Allah dalam sejarah kehidupan kita, gitu kan ya. Kan kemudian setiap karya Allah yang hadir, yang ada dalam kehidupan kita, baiklah kita kenali, kita gumulkan, nah, kita lihat sebagai tanda bahwa Allah berkarya dalam kehidupan kita. Dan kemudian kita bisa melihat, kalau tadi tujuan beragamanya orang Yahudi, orang Israel, artinya orang ahli Taurat dan orang Farisi, mereka mencari kebanggaan, mereka cari
kejayaan, kekuasaan begitu. Supaya disegani orang menggunakan namanya, mengatakan A, mereka takut semua dan supaya dituruti gitu kan ya. Tapi kalau kemudian kita melihat kebaikan-kebaikan Allah, tujuan kita, ketika kita melihat kebaikan-kebaikan yang diberikan dalam kehidupan kita, tujuan kita beragama adalah mengenal Allah yang memberi. Nah, kebaikan-kebaikan itu, yang memberi kesuksesan itu, yang memberi ya kebijaksanaan itu dalam kehidupan kita. Jadi lebih kepada mengenal Allah, lebih pada jauh dari sekedar apa yang tampak di depan mata. Tanda-tanda itu membawa kita kepada pengenalan akan Tuhan. Bapak Ibu, selamat menjalani hari-hari dan kemudian merasakan ya karya Allah dalam sejarah kehidupan kita masing-masing dalam hal sekecil apapun. Selamat berkarya, Tuhan Yesus memberkati.